Domo minasan, hehehe, selamat datang kembali di Amatiran Jangkars di episode Mitsubishi Pajero Swap 3SG Beams yang ketiga. Di episode ini kita melanjutkan episode-episode sebelumnya ya, yaitu kita melakukan pengcustoman tangki. Setelah tangkinya berhasil kita custom, kita langsung ke selang radiatornya juga sudah kita pasang. Setelah itu ke selang power steering juga. Nah, juga kita melakukan perubahan terhadap airflow-nya. Setelah mesinnya berhasil kita naikkan kembali setelah di repaint, kita ingin menghidupkannya kembali mesinnya. Tapi sebelum kita hidupkan, kita akan menambahkan kabel groundingnya terlebih dahulu teman-teman. Karena yang bagus itu menggunakan kabel grounding minimal itu ada 4 ya. Nah, kita pasangin 5 di sini. Kenapa harus memasangkan kabel grounding yang sebegitu banyak? Karena kalau sedikit nanti elektrikalnya mudah error ya teman-teman. Sehingga itu nanti yang kedepannya bakalan ada konslet-konslet ya di kabel. Makanya kita nggak mau itu terjadi, kita pasangin kabel groundingnya sampai 5. Itu dari ground aki, ground ECU, ground body, ground mesin, dan ground gearbox. Setelah itu kita lanjut untuk melakukan pemasangan tali gasnya. Oke, ini kita mau potong dulu, kita coak. Ini udah ditandain, tadi udah diukur biar ininya masuk. Tapi ini dudukannya sih udah masuk nih. Jadi tinggal ngepasin tutupnya aja. Beres. Nah, jadi ini throttle bodinya pakai dinamo, dia pakai motor ya. Kalau untuk 3S nih sama kayak Innova, tapi kalau Innova kan DBW dia. Nah, kalau motor tipe motor gini dia tetap pakai tali gas. Tapi di sistemnya elektrik, jadi kita sebut aja electric throttle body ya, bukan drive by wire. Jadi kalau kabel di sini putus nih, nggak bisa digas mobilnya. Tapi kalau 3S ini bisa dibongkar, terus motornya dibuang, jadi dia full pakai tali. Simple kalau 3S. Oke, kita tes dulu nih, tangki belum kita taruh, masih di atas. Nanti kita pindahin ke bawah, cuman bawahnya kan belum kita bolongin. Kita harus bolongin atasnya dulu itu, jadi nanti buat bongkar pasang full pumpnya gampang. Jadi nggak harus turun tangki. Nah, ini untuk sementara nanti kita coba dulu. Biar mundur maju dulu dia. Hop, keluar. Gak mau dia mau. Karena di mesinnya sudah kita bersihkan, jadi dia agak susah untuk hidup. Makanya harus sabar nih ngidupinnya. Hihihi.
Oke teman-teman, jadi kita mau ngurut kabel ini ya dulu nih ya, di 6 ampere, biar nyeting-nyetingnya enak, akinya juga biar nggak tekor. Dia sih sebenarnya bisa digas, kalau full throttle dia bisa digas, tapi kalau kita gasnya urut pelan-pelan dia ngelimit. Oke, belum tahu nih dari mana ini, kita harus cari tahu dulu. Tapi sebelumnya kita sambungin dulu di 6 ampere. Di 6 ampere pun selesai dan pengisiannya juga bagus, dia di 14,15. Sekarang kita lanjut untuk ngurut kabel-kabel lampu-lampunya, dan kita lanjut juga ke bagian knalpotnya nih. Kita akan bikin knalpotnya sampai belakang karena kemarin kita baru bikin headernya aja ya. Oke teman-teman, ini downpipe-nya nih. Udah jadi nih. Ini tinggal kita pasang, terus kita sambungin lagi ke belakangnya. Oke teman-teman, jadi kita putar tadi mobilnya. Aman sih kalau jalan, cuman ya itu masih ngelimit. Kita mau coba urut nanti sensor O2 nya, karena 3S ini pas kita beli nggak dapet O2 nya, soketnya juga nggak ada, jadi kita harus urut dari ECU nya. Tapi sebelum itu, ini karena knalpotnya udah kita sambung setengah, nanti tinggal kita sambung lagi ke belakang, karena di belakang ini pakai 2 dia untuk Pauma aslinya, kiri kanan. Nah tapi sebelum kita ke sini, kita harus ini dulu mindahin tangkinya. Tangki kan masih di dalam, jadi kita pindahin dulu ke aslinya bagian belakang. Nah habis itu kita sekalian deh mau ngerapin dalam nih kabel-kabel, terus masang karpet. Apalagi Mul? Ngopi dulu. Kursi dibenerin nggak Mul? Benerin lah. Kursi kita benerin, kita kasih rel lagi. Oke, mantap.
Sambil memasangkan tangki ini ke tempat semulanya atau asalnya, kita juga melakukan wiring terhadap lampu belakangnya. Dan kita lakukan perapihan terhadap kabel-kabel di bagian dashboardnya. Oke teman-teman, ini karpet dasar udah kita pasang. Jalur bensin juga udah dikasih jepitannya, udah rapi. Kita tinggal nunggu konsol tengah, terus joknya. Habis itu apalagi Mul, lampu-lampu udah nyala. Terus apa lagi Mul? Apa lagi ya? Oh ya, tinggal knalpot, terus power steering sama AC, udah doang. Oke, mantap. Tidur Mul. Karpetnya empuk nih Mul. Ada bantalnya, tidur juga. Setelah kita melakukan perapihan terhadap bagian interiornya, sekarang kita lanjut untuk melakukan pemasangan knalpotnya. Karena kemarin baru setengah aja deh teman-teman. Jadi sekarang kita sambungin sampai ke belakang. Bojosoku. Oke teman-teman, ini maaf sensornya kita ganti baru. Begitu juga dengan jalurnya. Nah, knalpot juga udah jadi. Jadi mobil ini udah bisa digas. Kemarin nggak bisa digas atau masih limit itu karena nggak ada O2 dan muffnya rusak. Oke, ini kita ganti muffnya yang copotan, karena kalau beli muff sensor itu bagusnya copotan ya. Jadi tahu dia. Kalau baru tuh kadang-kadang malah rusak-rusak juga. Nah, terus knalpot juga udah jadi, muff sensor udah kita bikin baru jalurnya dan udah enak digasnya juga. Oke, sedikit lagi selesai. Ini kita coba dulu starter ya. Oke. Jadi kemarin tuh muff sensornya nih, sekarang udah enak. Ubah lagi dia, ini harus diatur nih muffnya nih.
Take my car when I go to anywhere. I take my car from my garage. Take me to my car. Oke teman-teman, jadi kita sudah dulu part Mitsubishi Pauma part ketiga ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Tadi udah kita coba jalan sebentar, jadi masih ada PR di bagian kaki-kaki belakang. Kita emang request ke ownernya untuk ganti kaki-kaki belakangnya dengan yang baru semua, karena ada beberapa yang nggak kebaut. Itu dari sananya ya, dari pas ownernya bawa ke sini, kaki belakangnya banyak banget PR-nya. Dan ini MAF sensornya udah bener, udah enak, tenaganya liar banget teman-teman. Wah, tadi sampai pernya copot ya, karena per belakangnya emang nggak dibaut mobil ini ternyata. Dia cuma digencet sama bobot bodi aja. Jadi bahaya banget kalau kenceng. Makanya mendingan kita ganti aja kaki belakangnya. Jadi test drive-nya nanti pas joknya udah beres, karena joknya lagi di repair. Kita tunggu dulu joknya, karena kalau nggak pakai jok susah ya. Tadi kita pakai dirijen duduknya juga. Oke teman-teman, sorry tadi kepotong karena azan maghrib dan maghriban dulu. Tadi Simul juga udah maghriban tuh, mukanya udah cerah banget. Nah jadi kita akan test drive-nya setelah kursinya beres, terus kaki belakang juga udah kita beresin, karena ini juga nggak ada rem tangannya nih. Ngeri juga kita tesnya. Oke, cukup sampai di sini, dan mungkin akan kita upload lagi tahun depan. Tahun depan kita akan test drive-nya, tapi mudah-mudahan sih bisa lebih cepat ya. Oke lah kalau gitu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel kita yang baru ini, Amatiran Jangkars, karena Simul kasihan dia, kasihan banget mungkin. Gimana Bul, tapi Bul? Apanya tuh? Ngerjainnya lah. Umet lah. Banyak yang dibikin soalnya. Tapi puas kan Mul? Puas. Tinggal dicoba aja, nanti kurangnya apa kita setting lagi. Sampai jumpa. Hihihi.